Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid tetapkan deadline untuk negosiasi kontrak baru Sergio Ramos. Manajemen Real Madrid baru-baru ini menghubungi Sergio Ramos. Mereka memberi deadline untuk sang bek menandatangani kontrak barunya di Real Madrid. Seperti yang sudah diketahui, Ramos sudah menjadi ikon bagi Real Madrid. Tak hanya menjadi bek yang tangguh bagi Los Blancos, ia juga menjadi sosok pemimpin bagi tim asal ibu kota Spanyol tersebut. Ramos saat ini berada di ambang pintu keluar Santiago Bernabeu karena kontrak sang bek akan berakhir di musim panas nanti. Marca mengklaim bahwa Real Madrid tengah menego Ramos untuk bertahan. Namun mereka memberikan waktu yang terbatas bagi Sergio Ramos untuk menekan kontrak itu. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini intens berdiskusi dengan Ramos dan juga sang agen. Presiden Madrid Florentino Perez dilaporkan mengadakan 2 pertemuan dalam seminggu dengan agen Ramos untuk membahas kontrak baru ini. Pihak Real Madrid dikabarkan sudah menentukan deadline untuk negosiasi kontrak ini. Mereka berharap Ramos bisa menandatangani kontrak baru itu sebelum akhir Maret 2021. Mereka memberikan waktu yang terbatas karena mereka juga butuh waktu untuk mencari pengganti sang bek jika ia memutuskan tidak memperpanjang kontraknya. Laporan itu juga mengklaim bahwa proses negosiasi kontrak baru Ramos berjalan alot. Pihak sang bek meminta kontrak jangka panjang di Madrid. Ia ingin diberi kontrak berdurasi 3 tahun selama di sana. Sementara pihak Real Madrid hanya bersedia memberikan kontrak berdurasi 1 tahun. Inilah yang menyebabkan proses negosiasi masih terhambat sampai saat ini. Ramos saat ini masih absen dari skuad Real Madrid. Sang bek tengah menjalani operasi pemulihan pasca menjalani operasi. Derby Madrid. Zidane akui El Real kurang greget di babak pertama lawan Atletico. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane mengakui anak asuhnya tampil tak terlalu bagus di babak pertama. Namun ia menyatakan timnya layak mendapatkan hasil imbang melawan Atletico Madrid. Madrid tampil kurang greget di babak pertama saat bertamu ke Wanda Metropolitano untuk menghadapi Atletico Madrid, Minggu 7 Maret 2021. Di awal laga mereka ditekan oleh skuad Los Rojiblancos. Bahkan pada menit ke-15, gawang Real Madrid akhirnya dijebol oleh Luis Suarez. Penampilan El Real baru berubah drastis di babak kedua. Namun demikian, Madrid hanya bisa mencetak 1 gol saja pada menit ke-88. Gol itu diciptakan oleh Karim Benzema. Usai pertandingan, Zidane angkat bicara soal performa Real Madrid. Ia mengakui di babak pertama anak asuhnya memang tampil tak sesuai ekspektasi. Namun di babak kedua Madrid berhasil bangkit. Ia menegaskan hasil imbang lawan Atletico Madrid itu layak didapatkan oleh anak asuhnya. Atletico adalah tim yang baik di babak pertama, dan kami menjadi tim yang lebih baik di babak kedua. Saya pikir kami pantas mendapatkannya. Kami memiliki peluang dan kembali ke dalamnya. Pada akhirnya hal yang paling penting bagi kami adalah memasukkan satu lagi penampilan bagus di babak kedua dan mengubah permainan, dan kami melakukan itu. Itu 1 poin. Kami hidup dan kami akan terus berjuang, tegas Zidane. Di laga tersebut terjadi kontroversi jelang laga babak pertama berakhir. Saat itu Felipe kedapatan melakukan handball di kotak terlarang Atletico Madrid. Wasit tak memberikan hadiah penalti pada Real Madrid. Bahkan setelah tayangan ulang dari VAR, ia tak mengubah keputusannya. Zidane kembali ditanya soal masalah tersebut. Namun ia menegaskan enggan mendebat keputusan sang wasit. Wasitlah yang memutuskan, itu tidak akan mengubah apapun. Jika ia memberikan penalti, itu adalah penalti. Dan jika ia tidak melakukannya, itu karena ia tidak percaya itu adalah penalti. Dan tidak akan ada lagi perubahan apapun di sana. Hal terpenting bagi kami adalah kami berbeda dalam permainan dan kami tampil seperti yang kami tunjukkan, tutup Zidane. Hasil imbang lawan Atletico Madrid itu membuat Real Madrid kini mengoleksi 54 poin dari 26 laga. Pasukan Zinedine Zidane tertinggal 5 angka dari pasukan Diego Simeone yang ada di puncak klasemen La Liga. Jadi juru selamat, Karim Benzema ukir sejarah pada laga derby. Karim Benzema menjadi juru selamat Real Madrid sekaligus mengukir sejarah ketika menghadapi Atletico Madrid Minggu 7 Maret 2021. Hasil laga tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Los Blancos selamat dari kekalahan berkat gol Karim Benzema yang kembali bermain setelah absen pada 3 pertandingan terakhir. Penyerang asal Prancis itu menggetarkan gawang Atletico Madrid yang dikawal Jan Oblak usai menerima umpan Casemiro. Itu merupakan gol ke-13 Karim Benzema dari 22 penampilan di La Liga Spanyol bersama Real Madrid musim ini. Tak hanya menjadi juru selamat Los Blancos di kandang Atletico Madrid, Benzema juga menorehkan catatan bersejarah pada pertandingan ini. Mengutip statistik Opta, laga kontra Atletico Madrid merupakan pertandingan La Liga ke-371 Benzema dalam balutan seragam Real Madrid. Striker berusia 33 tahun itu kini menjadi pemain non-Spanyol dengan penampilan La Liga terbanyak bagi Los Blancos, melewati catatan Roberto Carlos dengan 370 penampilan. Adapun bagi Real Madrid, hasil imbang di markas Atletico tidak mengubah posisi mereka di klasemen La Liga Spanyol. Skuad asuhan Zidane itu tetap menghuni peringkat ketiga klasemen sementara.
Sementara bagi Atletico Madrid, hasil La Liga Spanyol ini membuat mereka gagal melebarkan jarak dengan Barcelona. Namun saat ini Atletico Madrid hanya berjarak 3 angka dari tim peringkat kedua Barcelona yang sudah memainkan 26 pertandingan. Janji Zidane usai Madrid berduel lawan Atletico, "Kami akan berjuang sampai akhir." Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane berjanji ia akan membuat timnya berjuang sampai akhir dalam perburuan gelar La Liga Spanyol musim 2020-2021 ini. Real Madrid hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan Atletico Madrid. Hasil ini membuat pasukan Zidane tetap berada di posisi ketiga klasemen sementara La Liga Spanyol 2020-2021. Mereka mengoleksi 54 poin dari 26 laga. Sementara itu Atletico tetap berada di puncak dengan raihan 59 poin dari 25 laga. Zidane ditanya terkait kesempatan timnya meraih gelar juara usai derby Madrid tersebut. Ia lantas menegaskan akan membawa anak-anak asuhnya tersebut terus berjuang sampai akhir demi meraih gelar tersebut. "Tujuannya adalah ini, untuk melanjutkan. Kami tahu masih banyak laga yang tersisa, tetapi kami akan berjuang sampai akhir. Segalanya selalu bisa berubah. Kami melakukan banyak hal dengan baik. Kami bisa meningkat. Itu yang akan kami lakukan. Saya sangat bangga dengan semua pemain saya. Kami berada di perahu yang sama dan kami akan berjuang sampai akhir," tegas Zidane. Jadi korban nutmeg di derby Madrid, Lucas Vazquez cantik sekali. Pemain Real Madrid Lucas Vazquez jadi korban nutmeg dari pemain Atletico Madrid Yannick Carrasco. Namun Vazquez justru memberikan aksi mengejutkan ketika videonya tersebar. Lucas Vazquez dimainkan sejak menit awal. Pemain 29 tahun itu mendapatkan peran sebagai bek kanan, menggantikan Dani Carvajal yang tidak bisa bermain karena cedera. Peran itu membuat Vazquez banyak berjumpa dengan Carrasco yang dimainkan sebagai sayap kiri oleh Diego Simeone. Kedua pemain pun beberapa kali terlibat dalam duel seru pada derby Madrid. Salah satu momen paling penting antara Vazquez dan Carrasco terjadi pada menit ke-33. Carrasco sedang melakukan akselerasi dari dekat garis lapangan. Dia pun melakukan beberapa gerakan sebelum mendapati Vazquez ada di dekatnya. Carrasco kemudian melewati Vazquez dengan teknik nutmeg atau melewati bola di antara sela kakinya. Movistar Plus mengunggah momen ketika Vazquez kena nutmeg dari Carrasco. Mereka kemudian menambahkan keterangan yang menarik yakni "Sampai jumpa lagi Lucas." Video tersebut pun kemudian mendapatkan respon dari Vazquez. Alih-alih tersinggung, mantan pemain Espanyol justru memberikan komentar yang mengejutkan. "Cantik sekali Yannick Carrasco," tulis Lucas Vazquez. Casemiro sungguh tulang punggungnya Real Madrid. Casemiro sungguh jadi tulang punggungnya Real Madrid musim ini. Di derby Madrid kontra Atletico, Casemiro benar-benar membuktikannya. Squawka melansir, Casemiro pantas menjadi pemain terbaik di laga Atletico Madrid versus Real Madrid. Bermain sebagai gelandang pengangkut air, pemain asal Brazil ini mampu bertahan dengan tangguh dan menyerang dengan cepat. Golnya Karim Benzema juga merupakan hasil permainan 1-2 dengan Casemiro. Malah beberapa kali Casemiro merepotkan lini pertahanan Atletico Madrid. Casemiro tercatat 11 kali memenangkan duel, 6 kali melakukan tackle, 3 kali bikin peluang, dan 2 kali intersepsi. Casemiro jadi yang terbanyak dalam poin-poin tersebut. Casemiro pun bermain penuh pada laga derby Madrid itu. Bahkan sepanjang musim ini perannya tak tergantikan. Casemiro sudah bermain sebanyak 23 kali musim ini di La Liga Spanyol. 5 gol telah dikemasnya, jadi top skor kedua klub sementara di bawah Karim Benzema. Saga transfer Kylian Mbappe, minta gaji selangit, Liverpool dan Real Madrid sanggup? Liverpool dikabarkan sudah ancang-ancang untuk merayu bintang PSG Kylian Mbappe. Ini bakal membuat Real Madrid panas. Kontrak Mbappe di PSG kurang dari 18 bulan lagi. Mbappe akan dijual oleh PSG musim panas ini jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan kontrak baru. Sementara Real Madrid dianggap sebagai favorit untuk mendapatkan tanda tangannya. AS melaporkan Real Madrid mulai cemas karena Liverpool juga mulai agresif mengejar sang bintang. Kunci dari kesepakatan itu adalah masa depan Mohamed Salah. Striker asal Mesir itu sedang gelisah di Anfield. Jika ia memutuskan untuk pergi pada musim panas ini, Liverpool akan berusaha untuk menggantikannya dengan Mbappe, menggunakan uang yang dikumpulkan untuk membantu menandai kepindahan tersebut. Saga transfer Mbappe memang cukup rumit. Satu di antara penyebabnya ialah tuntutan gaji dari sang bintang timnas Prancis itu. PSG ingin memperbarui kontrak Mbappe, namun Mbappe dikabarkan menuntut gaji yang setara dengan Neymar. Mbappe juga dikabarkan menuntut klausul tambahan sebagai syarat memperpanjang kontraknya di klub raksasa Ligue 1 tersebut. Klausul itu juga pasti diterapkan kepada klub peminat termasuk Liverpool dan Real Madrid. Kylian Mbappe dikabarkan menuntut gaji yang setara atau setidaknya mendekati Neymar. Pemain asal Brazil itu dikabarkan menerima gaji 3 juta euro atau setara dengan 51,9 miliar rupiah per bulan dari PSG. Neymar merupakan salah satu pemain bergaji paling tinggi di Eropa. Mbappe juga meminta klausul lainnya untuk memperpanjang kontrak di PSG.
Dia juga menginginkan punya lebih banyak kendali atas masa depannya dan sedang mencari klausul pelepasan yang memungkinkan dirinya bebas pergi jika klub lain membuat tawaran yang menarik. Sementara itu, manajer Liverpool Jurgen Klopp membutuhkan penyerang baru di Anfield karena Origi berpotensi hengkang pada akhir musim ini. Penyerang baru harus didatangkan The Reds untuk menciptakan persaingan sehat dengan Roberto Firmino di posisi tersebut. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane juga sangat mengagumi kompatriotnya asal Prancis itu. Ia sudah lama ingin membawa Mbappe ke Real Madrid. Jika tidak menekan kontrak Anya di PSG musim panas ini, Kylian Mbappe sudah bisa menandatangani prakontrak dengan klub asing pada Januari 2022.